Nah, ini bodohnya Mas Idam. Saya katakan Mas Idam itu bodoh. Astagfirullahalazim. Siapa Anda ini, Mas? Kiai, Ustadz, atau sama-sama Gus? Berani mengatakan Gus Idam ini bodoh. Gus Idam dikatakan bodoh. Anda tahu kan jamaahnya Gus Idam yang namanya Garangan itu? Anda tahu kan? Anda tahu juga kan resiko apabila Gus Idam dikatain bodoh seperti itu? Anda tahu resikonya? Assalamualaikum teman-teman. Saya kaget kali ini melihat seorang YouTuber yang dengan sangat ringan mengatakan Gus Idam ini bodoh. Bodoh katanya. Emangnya Anda ini sudah seberapa jauh ilmunya daripada Gus Idam? Sudah seberapa pintar Anda daripada Gus Idam? Apa Anda belum tahu apa yang telah dilakukan oleh Gus Idam? Gus Idam telah banyak memualafkan orang. Gus Idam telah banyak menyadarkan orang. Gus Idam sudah banyak memperbaiki akhlak jamaah Garangan. Apakah Anda belum tahu yang seperti itu? Kalau belum tahu silahkan cek di YouTube, silahkan cek di Google, silahkan cek di jamaah lingkungan Anda. Siapa itu Gus Idam? Kok dengan ringan sekali Anda mengatakan Gus Idam ini bodoh? Sudah seberapa pintar Anda? Coba kita simak dulu. Apa alasan orang ini mengatakan Gus Idam ini bodoh? Karena orang ini mereaksi sebuah videonya Gus Idam. Masa dulu tobah seluruh dunia. Bukwi sing ning Indonesia, bukwi sing ning Taiwan, ning Hongkong, ning Dindi. Ya. Aku njaluk tolong. Minta tolong. Kawalan tokoh-tokoh NU. Mengawal tokoh-tokoh NU. Ingat dan pahami, mengawal tokoh-tokoh NU. Dino iki wis yo ngono kuwi. Dino iki wis kabeh akeh sing atraksi, entah itu di sosial media, entah kuwi sing ning ndi. Ya. Sampai enek agenda-agenda apa ngono wis kuwi pengen ngerusak wong-wong NU. Oke. Ini videonya Gus Idam yang direaksi oleh orang ini. Mengawal. Gus Idam memerintahkan jamaahnya yang ada dimanapun di seluruh dunia. Mengawal tokoh-tokoh NU. Dari gerakan-gerakan yang penuh atraksi. Gerakan-gerakan yang nantinya bisa memecah belah NU. Mengawal. Ingat kalimatnya Gus Idam mengawal ya. Melihat video dari awal tadi ya, itu Ya. kita sangat menyayangkan. Ini Menyayangkan katanya. Mas Idam tidak tahu persoalan. Katanya Mas Idam, Gus Idam ini tidak tahu persoalan. Oke. Tidak tahu persoalan. Nggak tahu persoalan katanya. Sebenarnya simpel saja, saudara. Kita, masyarakat pribumi, ketika mendengar suara-suara kehurafatan. Ya, Habib kan maksudmu? Yang terus digaungkan oleh para Habib Pak Alawi. Ya, Habib Pak Alawi. Di mimbar-mimbar. Ya. Tentunya geram. Ya, oke. Kalau memang khurafat, ya geram. Dan bahkan memunculkan suatu reaksi kesemangatan untuk menyetop itu semua. Ya, banyak kok, banyak. Termasuk saya. Saya kalau mendengarkan cerita khurofatnya habaib pamer ilmu, bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi, saya pun juga mikirnya orang ini aneh. Aneh, menceritakan hal-hal yang seharusnya, kalaupun itu memang bisa, itu nggak pantas diceritakan, nggak pantas dipamerkan. Tapi saya rasa itu memang bohong. Kesesatan-kesesatan yang terus ditebar. Ya. Ceramah-ceramah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang sesat ya. Baginda Agung Muhammad SAW malah cenderung menyimpangkan umat Baginda Agung Muhammad SAW ya. kepada kesesatan. Pada sesatan. Lantas sikap kita sebagai Muslim, sikap kita sebagai warga negara Indonesia, ya, yang sudah diacak-acak diacak-acak sanah keagamaannya,
maupun diacak-acak hasanah kenegaraannya, masa diam? Ya, masa diam? Oke, saya setuju. Saya setuju kalau kita ini harus bertindak ya. Setuju. Itu kalau kita porsinya sebagai orang biasa, ya, orang biasa. Tapi kalau Gus Idam, jangan disuruh. Gus Idam ini orang yang tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa disuruh-suruh. Apalagi oleh orang yang tidak dikenal, orang yang nggak tahu asal-usulnya. Gus Idam nggak bisa disuruh-suruh. Tapi yo aku iki gak kena dipaksa wong kula iki. Tuh, kalian dengar sendiri kan, Gus Idam ini nggak bisa dipaksa orang. Nggak bisa. Jadi jangan sampai kamu ini mengatakan Gus Idam bodoh karena Gus Idam nggak mau nuruti apa kemauanmu. Jangan. Jangan. Anda ini merendahkan Gus Idam kalau seperti itu. Anda harus tahu Gus Idam mempunyai jamaah banyak, termasuk garangan yang fanatik dengan Gus Idam. Jangan sampai kamu melukai hati para garangan ini dengan menghina Gus Idam. Mengatakan Gus Idam bodoh. Gus Idam nggak tahu akar permasalahan. Jangan ngomong seperti itu, seolah-olah kamu sudah paling pintar. Diam, tidak ikut-ikutan untuk melawan Ba'alawi, bukan termasuk membela. Kecuali memang Gus Idam terus-terusan menyanjung-nyanjung Habib, itu beda. Tapi kalau diam, itu juga bisa diartikan, andai Gus Idam membela, itu malah repot Anda. Malah repot. Makanya Gus Idam memilih diam. Fokus kepada target majelisnya, yaitu Sabilu Taubah, menaubatkan orang, merubah sifat yang buruk, merubah karakter jamaahnya dari yang garangan menuju orang yang lebih baik. Gus Idam lebih memilih fokus kepada itu. Karena kamu tahu sendiri kan ya, Gus Idam kalau live malam Selasa dan juga malam Jumat, jamaah yang datang ke tempatnya Gus Idam itu ribuan. Ribuan. Kamu bisa lihat di live-nya. Kamu punya YouTube kan? Coba lihat. Coba cek. Gus Idam lebih memilih itu. Gus Idam lebih memilih untuk menasehati orang-orang yang datang kepada beliau ikut ngaji. Daripada ikut-ikutan nanti takutnya menimbulkan perpecahan di dalam jamaahnya Gus Idam itu sendiri. Makanya Gus Idam setelah mengundang Habib Syekh itu diam. Gak ikut-ikutan, karena itu bukan pakemnya Gus Idam. Gus Idam pernah bilang seperti itu. Itu bukan pakemnya Gus Idam. Itu bukan faknya Gus Idam. Beliau ngomong seperti itu. Jadi daripada kamu ini menghina Gus Idam, mengatakan Gus Idam bodoh hanya karena tidak mau mengikuti keinginanmu, lebih baik kamu fokus juga ke Habibnya. Terus lawan Habib, terus. Saya juga mendukung. Kalau Habib-Habib yang penuh dengan cerita-cerita kurofatnya itu, saya dukung. Tapi jangan senggol Gus Idam. Rawan. Dan sangat berbahaya. Karena Gus Idam memiliki potensi yang baik untuk memperbaiki akhlak. Dan garangannya Gus Idam ini sangat fanatik dengan Gus Idam. Berbahaya sekali kalau kamu mengucapkan kalimat yang menghina Gus Idam. Jangan sampai nasibmu seperti Heri Pras. Ya, jangan sampai nasibmu seperti Heri Pras. Heri Pras pernah klarifikasi. Masa iya kamu mau klarifikasi? Jadi saya ingatkan, memang tujuan kita sama. Sama, melawan Habib-Habib Ba'alawi yang memang menyesatkan umat. Saya dukung Anda, tapi saya peringatkan, jangan sampai Anda menghina Gus Idam, mengatakan Gus Idam itu bodoh. Jangan pernah ulangi itu lagi. Kiai yang kemarin mengingatkan Gus Idam saja, itu enggak mengatakan Gus Idam bodoh. Enggak. Kiai Nur Ihya kemarin saja hanya menasehati Gus, Anda ini akan sangat berbahaya, bisa tumbang kalau terus-terusan membela. Kalimatnya tersusun rapi. Tidak ada kalimat-kalimat menggoblokkan, membodohkan seperti yang Anda ucapkan tadi, Mas. Ya.
Jadi jangan sampai Anda mengulangi lagi daripada Anda terkena efeknya. Saya kira Anda akan paham dengan omongan saya ini, ya. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, tolong share video ini kepada orang tadi, biar ikut memahami, ya. Tidak sembrono dengan ringan lidah mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Bodoh lah, apalah, jangan sampai. Ingatkan orang ini.